Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah, menangis di depan pintu rumah Rasul. Mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar, maka Rasulullah segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah murka terhadapku. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasul. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasul," sahut pemuda itu. "Apakah besar dosamu melebihi arsy?" "Besar mana dengan arsy?" tanya baginda Nabi. "Dosaku sangat besar ya Rasul." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan dan rahmat Allah?" "Tentu keagungan, ampunan dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasul," jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah pun mendesaknya, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat. Aku malu menyebutnya Rasul," kata si pemuda itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur, maka dengan perasaan malu dan takut pemuda itu pun menceritakan dosa yang pernah ia lakukan. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun lalu. Hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansor. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, aku bongkar kuburannya dan aku telanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan lagi, lalu kusetubuhi. Saya terkejut tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah.'" Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya, seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah. Jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung sampailah dia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya, tak kuasa lagi berjalan. Lalu kemudian dia jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas padang pasir ia bersujud kepada Allah lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisannya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu dan tiada tersisa harapanku kecuali kepada-Mu. Ya Allah Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini daripada Kau membakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah usai menyampaikan salam dari Allah. Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan Dialah yang menciptakan diriku dan mereka," jawab Rasulullah. "Apakah engkau memberi rizki kepada mereka?" tanya Jibril. Rasulullah menjawab, "Bahkan Dia memberi rizki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril untuk yang kesekian kalinya. "Bahkan Dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah. Jibril lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku dan telah menerangkan satu dosa dari beberapa dosa, maka kamu berpaling kepadanya dari dosanya.
Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak, apalagi mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat, maka mereka temui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib, dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takatsur, sesampainya baginda membaca hatta zurtumul maqabir, yang artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka berteriaklah pemuda itu dengan sangat keras dan langsung jatuh. Ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.